Haleluya, salam sejahtera, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, saya akan membacakan ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tentunya banyak orang Kristen yang pasti bisa, pasti sanggup berkata, "Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saya akan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Saya tidak akan menyangkal Tuhan ketika kondisi keadaan yang mereka hadapi, yaitu dalam situasi yang baik-baik saja. Ketika mereka tidak mengalami masalah yang serius, ketika mereka tidak mengalami ancaman, ketika mereka tidak mengalami aniaya, ketika mereka tidak mempertaruhkan nyawa mereka, kondisinya sedang baik-baik saja, pasti banyak orang Kristen yang bisa berkata, "Aku tetap teguh di dalam Tuhan." Tetapi bagaimana jika kondisi situasi yang dihadapi mereka sedang mengalami masalah yang sulit, masalah yang serius, mereka mengalami ancaman, mengalami aniaya, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Apakah mereka tetap dapat berkata, "Aku akan tetap teguh di dalam Tuhan. Saya akan tetap teguh beriman kepada Tuhan. Saya akan tetap setia kepada Tuhan"? Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema iman yang teguh. Iman yang teguh. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ini menceritakan kisah perjuangan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka merupakan orang-orang Yahudi. Mereka rekan dari Daniel yang tinggal di kerajaan Babil. Mereka mendapatkan kedudukan jabatan di negeri Babil. Pada waktu itu Raja Babil, yaitu Raja Nebukadnezar, membuat patung emas yang tingginya 60 hasta atau 27 meter tingginya. Jadi Raja Babil, Raja Nebukadnezar itu mendirikan patung emas yang tingginya 27 meter. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil seluruh pejabat-pejabat kerajaan. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang ketiga, ada wakil-wakil raja, ada para bupati, ada para penguasa daerah, ada para ahli hukum, para hakim, dan lain sebagainya, untuk hadir di dalam peresmian patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar.
Kemudian raja memberikan perintah kepada seluruh orang yang ada di wilayah kekuasaan Babil, supaya semua orang menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Babil. Tidak terkecuali siapapun juga, baik para wakil raja, para bupati, para pejabat, maupun rakyat biasa, semua orang yang ada di wilayah kekuasaan Raja Babil harus menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ketika suara musik dibunyikan, ada bermacam-macam alat musik dibunyikan, mereka harus sujud menyembah. Dan apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi peraturan dari Raja Babil, apa yang menjadi perintah dari Raja Babil ini, tentunya menjadi tantangan besar bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang menyembah Tuhan Allah Israel. Mereka orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Dan ada larangan bagi orang Yahudi untuk menyembah kepada patung. Ada larangan bagi orang Yahudi untuk menyembah kepada berhala. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4-6 ada larangan untuk menyembah kepada patung, kepada berhala. Di dalam 10 perintah Tuhan juga perintah yang pertama dan kedua dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Jangan menyembah kepadanya. Jangan menyembah beribadah kepada berhala, kepada patung. Jadi ada larangan bagi orang-orang Yahudi, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang setia beribadah, menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Mereka harus memilih mempertahankan iman atau melakukan apa yang menjadi perintah raja. Kalau mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, ada resiko yang harus mereka terima, yaitu barang siapa yang tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka akan dihukum, dibakar hidup-hidup di dalam api. Dan tentunya hal tersebut menjadi tantangan bagi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka tetap mempertahankan iman mereka, mereka menghadapi resiko. Mereka akan dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-18, ayat-ayat yang sudah kita baca. Di sana Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau memuja patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apapun yang terjadi, kalau Allah Israel yang mereka sembah dapat melepaskan mereka, maka mereka akan terlepas. Tetapi kalau mereka tidak dilepaskan, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Sekalipun ada resiko yang harus mereka terima. Mereka sebagai pejabat-pejabat,
orang-orang yang punya kedudukan di wilayah Babel, kalau mereka tidak mematuhi peraturan raja, tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja, tentunya mereka akan kehilangan jabatan mereka. Mereka akan kehilangan kedudukan mereka. Mereka akan kehilangan pangkat mereka. Mereka akan kehilangan gaji mereka. Bahkan mereka akan kehilangan nyawa mereka. Karena mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap teguh di dalam iman. Ketika mereka teguh di dalam iman kepada Tuhan, Allah Israel, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Terbukti ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka 3 orang. Tetapi di dalam api ada seorang lagi jadi 4 orang. Yang seorang rupanya seperti anak dewa. Dialah Tuhan yang menyertai mereka. Ketika mereka teguh di dalam iman, Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan menolong mereka. Mereka tidak terbakar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah iman yang teguh. Apapun yang terjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan menukar iman kita dengan pekerjaan. Jangan menukar iman kita dengan kedudukan. Jangan menukar kita dengan jabatan, dengan pangkat. Jangan menukar iman kita dengan jodoh. Jangan menukar iman kita dengan kekayaan dan lain sebagainya. Kalau kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan binasa. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan Tuhan pun akan menolong kita. Tuhan yang sudah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan pun akan menolong kita. Umat-umatnya yang tetap setia kepadanya, yang memiliki iman yang teguh kepadanya. Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kesulitan, aniaya, ancaman, penderitaan, bahkan nyawa sekalipun menjadi taruhannya, biarlah kita tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79 ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi umat-umat-Mu, kalau kami boleh menjadi orang-orang yang beriman kepada Engkau, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Engkau. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kesulitan, persoalan, tantangan apapun juga Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami,
memberikan kekuatan, menopang kami dalam kami menghadapi apapun juga. Bahkan Engkau menolong dan memberikan kemenangan kepada kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Makasih Tuhan, tidak ada yang seperti Allah. Engkau melintasi langit sebagai penolong kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan dalam kejayaan-Mu melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.